Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama dengan Bu Nur. Hari ini Bu Nur akan membacakan tentang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar mempunyai selisih usia 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ummu Khair nama ibunda Abu Bakar, sedangkan nama ayahnya bernama Utsman bin Amir. Yang dikenal dengan sebutan Abu Quhafah. Abu Bakar bersahabat dengan Rasulullah sejak remaja. Karena kedekatan Rasulullah, sehingga menggantikan nama Abdul Qabah menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Abu Bakar seorang pedagang. Beliau sering melakukan perjalanan keluar kota. Muhammad dan Abu Bakar memiliki persamaan, yaitu sama-sama ingin mencari kebenaran di jalannya masing-masing. Muhammad mencari kebenaran dengan merenung di dalam gua Hira, dan pada akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah dengan perantara Jibril. Abu Bakar mencari kebenaran dengan senang duduk berlama-lama dengan penganut ajaran Hanifiyah, yaitu ajaran agama lurus warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun penganut ajaran Hanifiyah yang soleh hanya untuk diri mereka sendiri. Abu Bakar tidak kenal lelah mencari kebenaran. Dia memperhatikan bagaimana pribadi sahabat Muhammad dengan pengikut Hanifiyah yang memiliki kesamaan tentang akhlak. Ketika mendapatkan kabar bahwa sahabatnya memperoleh wahyu dan mendapatkan amanah untuk mengemban risalah dari langit, Abu Bakar bergegas menemui beliau. Abu Bakar bertanya, "Wahai Muhammad, benarkah engkau telah merendahkan akal mereka dan mengkafirkan para orang tua dari mereka karena menyembah patung-patung?" Dengan penuh ketenangan, Muhammad menjawab, "Benar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Demi Allah, aku mengajakmu, wahai Abu Bakar, sembahlah Allah semata-mata yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah engkau sembah sesuatu selain Allah. Aku menyerumu dan mengajakmu untuk berjanji agar senantiasa taat kepadanya." Tanpa berpikir panjang, pada saat itu juga Abu Bakar langsung mengikuti ajaran Muhammad, sekaligus menyatakan penolakan terhadap berhala. Ia berteguh diri menegakkan kebenaran Islam sebagai agama keyakinannya. Sejak saat itu, Abu Bakar dikenal dengan julukan dengan Atik, artinya orang yang terbebas dari api neraka. Untuk itulah Rasulullah memberikan kehormatan kepada Abu Bakar dengan menyematkan gelar As-Siddiq, artinya yang benar. Sebelum Islam datang, Abu Bakar sedang terjaga kesuciannya dari kemusyrikan. Rasulullah dijaga kesuciannya oleh Allah karena nabinya. Oleh karena itu, persahabatan keduanya adalah persahabatan tanpa perselisihan. Kedekatan hubungan ini ditandai dengan keteguhan dan keyakinan Abu Bakar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Abu Bakar mendukung menyebarkan agama Islam hanya untuk membela Rasulullah. Abu Bakar memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Kelebihan yang ada pada dirinya, Abu Bakar ini menjadi salah satu pengerat hubungan persahabatan dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah dalam pengejaran kaum musyrikin Mekah, beliau bersama sahabatnya berlari ke Bukit Sur. Dengan perjuangan tanpa lelah, akhirnya tiba di gua. Atas pertolongan Allah, kaum musyrikin tidak menemukan mereka, padahal mereka berada di luar gua tanpa tempat persembunyian Rasul. Semasa Rasulullah tidak pernah mewasiatkan, padahal mereka telah berada di tempat persembunyian Rasul. Semasa hidup Rasulullah
tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun tentang siapa yang harus menggantikan beliau. Namun, ada beberapa kesempatan Rasulullah telah memberikan tanda-tanda dan semuanya mengarah kepada Abu Bakar. Dengan semua kebaikan dan ketaatan Abu Bakar, Rasulullah pun memujinya seolah-olah menggambarkan bahwa kelak Abu Bakarlah yang akan menggantikannya. Dan ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan beliau sebagai sosok pembawa kaum muslimin menuju jalan kebenaran. Sebelum wafat, Rasulullah, para sahabatnya berkumpul di masjid. Mereka menunggu yang akan mengimani sholat. Bilal pun kemudian menjemput Rasulullah dengan penuh rasa cemas. Bilal mendengarkan perkataan Rasulullah, "Mintalah Abu Bakar untuk mengimani sholat." Sementara di masjid, Abu Bakar belum terlihat. Oleh karena itu, para jemaah menjemput Abu Bakar. Setiba di masjid, Abu Bakar langsung menuju mimbar dan memimpin sholat. Aisyah, putri Abu Bakar, meriwayatkan bahwa saat kondisi sakit Rasulullah semakin berat, beliau memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar dan bersabda dengan lirih, "Berikanlah pundakmu agar aku bisa berpesan kepada Abu Bakar agar tidak ada persengketaan atas kalian. Allah dan kaum mukmin tidak menginginkan persengketaan atas Abu Bakar." Selang beberapa waktu menyampaikan pesan, Rasulullah wafat. Selepas Rasulullah wafat, dimulailah kepemimpinan Abu Bakar atas umat Islam. Beliau tampil sebagai sosok yang tegas dan pembela tauhid. Setelah wafatnya Rasulullah, akhirnya dibayatnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian persengketaan yang tadinya terjadi antara sahabat itu berhenti. Abu Bakar pun tampil menjadi pemimpin pertama, pengganti kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifatul di bumi. Sebagai langkah pertama dari kekhalifahannya, Abu Bakar mulai menetapkan strategi kepemimpinan. Yang pertama, meredam pemberontakan. Kemudian yang kedua, memerangi orang yang membangkang terhadap pembayaran zakat. Memasuki tahun ketiga kekhalifahannya, daya tahan tubuh Abu Bakar semakin menurun. Oleh karena itu, ia merasa perlu membuat sebuah keputusan penting tentang kelanjutan pemerintahan Islam setelahnya. Dengan kondisi sakit, Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf dan ingin mendiskusikan sosok penggantinya kelak. Abdurrahman memberikan pendapat bahwa Umar adalah sosok yang pantas untuk menggantikan Abu Bakar. Setelah yakin dengan keputusan Abu Bakar, akhirnya mengumumkan penetapan bahwa Umar bin Khattab sebagai penggantinya nanti. Ketika sakit, Abu Bakar semakin berat. Beliau memanggil putrinya Aisyah untuk menyampaikan wasiatnya. Wasiat Abu Bakar kepada putrinya, "Wahai putriku, sesungguhnya kita diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin. Kita tidak mengambil dinar ataupun dirham, tetapi kita makan dari tumbuhan makanan dari mereka. Kita mengenakan sesuatu yang kasar dari mereka. Tidak tersisa sedikit pun harta kaum muslimin selain seorang budak Habsyi, unta pembawa air, dan selai kain bludru yang sudah usang. Jika aku meninggal, nanti berikanlah semuanya itu kepada Umar." Abu Bakar menyadari bahwa sebentar lagi malaikat Israel akan datang menjemput. Dalam kondisi demikian masih mencoba bertanya kepada Aisyah, "Berapa lembar kain yang kalian bungkuskan ketika Rasulullah wafat? Berapa lembar kain yang kalian bungkuskan ketika Rasulullah wafat? Hari apa Rasulullah wafat?" Dan Aisyah pun menjawab, 3 kain putih tanpa gamis dan kepala. Dan Rasulullah wafat pada hari Senin. Aisyah, anggota keluarga, dan para sahabat Abu Bakar bersedih. Mereka menyadari akan segera berpisah dengan salah satu orang yang sangat mulia. Tepat hari Senin sore,
Abu Bakar sang khalifah telah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Ruhnya mendapat panggilan Sang Maha Rahman dan panggilan terbaik di usia 63 tahun. Sementara itu, jasad beliau berdampingan dengan manusia mulia yang juga sahabat tercinta Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan, sahabat Rasul.